saya berikan kepada tim pemateri untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan membawakan materi tentang media pembelajaran 3D dan Artificial Intelligence atau AI. Oke, next. Nah, adapun anggota kelompok kami, yang pertama ada saya sendiri, Isma Ramadhani dengan akhiran NIM 062 dan rekan saya Safira Nur Awalia dengan akhiran NIM 088, Nela Huria Balkis dengan akhiran NIM 086, Mohyoga dengan akhiran NIM 114 dan yang terakhir Nur Ila dengan akhiran NIM 013. Baik, selanjutnya kita masuk pada bagian latar belakang. Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam sistem pendidikan modern. Integrasi teknologi dalam proses pembelajaran menjadi kebutuhan utama untuk mendukung kompetensi abad ke-21, seperti berpikir kritis, kreativitas, literasi, digital, dan pemecahan masalah. Media pembelajaran berbasis teknologi termasuk media 3 dimensi atau 3D dan Artificial Intelligence atau AI hadir sebagai inovasi yang mampu meningkatkan kualitas interaksi belajar. Penggunaan media ini memungkinkan penyajian materi yang lebih interaktif, adaptif, dan kontekstual sehingga proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan juga bermakna. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu di mana definisi media 3D. Nah, jadi media pembelajaran 3 dimensi ini merupakan media yang mampu menampilkan objek secara visual dalam bentuk panjang, lebar, dan tinggi, sehingga menyerupai kondisi nyata. Media ini dapat berupa model fisik, maket, maupun aplikasi digital berbasis simulasi 3D. Dalam konteks pendidikan, media 3 dimensi ini berfungsi untuk membantu peserta didik memahami konsep yang bersifat abstrak melalui representasi visual yang konkret dan realistis. Mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan kepada rekan saya. Maaf, oke, baik, selanjutnya yaitu definisi Artificial Intelligence atau AI. Artificial Intelligence AI atau kecerdasan buatan merupakan sistem teknologi yang dirancang untuk meniru kemampuan kognitif manusia, seperti berpikir, menganalisis, dan mengambil keputusan. Dalam bidang pendidikan, AI digunakan untuk menciptakan sistem pembelajaran adaptif yang mampu menyesuaikan materi dengan kebutuhan dan kemampuan seperti peserta didik. Teknologi ini bekerja berdasarkan analisis data sehingga mampu memberikan rekomendasi, evaluasi, dan umpan balik secara otomatis. Baik, materi selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini ada fungsi media 3 dimensi. Yang pertama itu menyajikan objek pembelajaran secara konkret dan realistis. Nah, yang kedua membantu visualisasi konsep abstrak menjadi lebih mudah dipahami. Kemudian yang ketiga meningkatkan kemampuan berpikir spasial peserta didik. Kemudian yang keempat mendukung pembelajaran berbasis observasi dan eksplorasi, dan yang terakhir di sini itu meningkatkan motivasi dan keterlibatan dalam proses belajar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada fungsi media AI. Nah, jadi fungsi media AI yang pertama itu menyediakan pembelajaran adaptif sesuai kemampuan individu siswa. Kemudian yang kedua memberikan umpan balik otomatis secara cepat dan akurat.
Kemudian yang ketiga, menganalisis perkembangan belajar secara real time. Kemudian yang keempat, mendukung pembelajaran mandiri melalui tutorial virtual. Kemudian yang terakhir, mengoptimalkan sistem evaluasi berbasis data. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu kelebihan media 3D dan juga AI. Jadi ada beberapa kelebihan dari media 3 dimensi dan juga AI, yaitu yang pertama untuk meningkatkan pemahaman konseptual secara mendalam. Jadi, media 3 dimensi ini memungkinkan peserta didik melihat objek secara visual dan detail dari berbagai sudut pandang. Hal ini membantu mereka memahami konsep yang abstrak menjadi lebih konkret. Sementara AI sendiri, dia ini membantu memperkuat pemahaman tersebut dengan memberikan latihan yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan siswa, sehingga materi yang benar-benar dipahami dan bukan hanya dihafal. Selanjutnya yaitu mendukung pembelajaran yang berpusat pada siswa student centered learning. Jadi media 3 dimensi ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengeksplorasi objek secara mandiri, sedangkan AI menyesuaikan materi berdasarkan kebutuhan individu. Nah, yang ketiga itu ada meningkatkan partisipasi aktif peserta didik. Jadi visualisasi interaktif dari media 3 dimensi membuat pembelajaran lebih menarik dan tidak monoton. Di sisi lain, AI mampu memberikan umpan baik secara cepat sehingga siswa merasa dihargai dan terdorong untuk terus belajar. Interaksi yang responsif ini meningkatkan rasa percaya diri dan motivasi belajar. Selanjutnya yaitu mendukung pengembangan literasi digital. Jadi penggunaan media 3D dan AI biasa menggunakan teknologi secara produktif. Hal ini mendukung pengembangan keterampilan abad 21 seperti berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, serta literasi digital yang sangat dibutuhkan di era modern. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan efisiensi proses pembelajaran dan evaluasi. Jadi, AI ini mampu melakukan penilaian otomatis dengan cepat dan akurat. Guru dapat menghemat waktu dalam proses koreksi dan lebih fokus pada pembinaan. Media 3 dimensi mempercepat pemahaman konsep sehingga waktu pembelajaran dapat digunakan secara lebih efektif. Baik, isi materi dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Oke, baik, ada kekurangan media 3 dimensi dan AI, di mana membutuhkan biaya pengadaan dan pengembangan yang relatif tinggi, memerlukan kompetensi teknologi dari pendidik dan peserta didik, ketergantungan pada perangkat dan jaringan internet, dan berpotensi menimbulkan distraksi apabila tidak terkontrol, dan risiko kesenjangan akses teknologi. Itu saja dari saya kembalikan kepada rekan saya. Baik, selanjutnya itu contoh media 3D. Yang pertama yaitu aplikasi anatomi interaktif seperti Kompet Anatomi, kedua model 3D struktur sel dalam pembelajaran biologi, yang ketiga simulasi laboratorium filsuas virtual berbasis 3D, yang keempat market sistem organ tubuh manusia, yang kelima visualisasi molekul dalam bentuk 3 dimensi. 3 dimensi. Selanjutnya saya berikan kepada rekan saya. Oke,
Baik, saya akan melanjutkan. Jadi di sini ada contoh media AI. Jadi yang pertama itu platform pembelajaran adaptif seperti Duolingo. Ya, nah di sini aplikasi pembelajaran adaptif adalah aplikasi yang menyesuaikan materi dengan kemampuan dan perkembangan belajar siswa. Misalnya pada Duolingo ini, jika siswa sering salah pada materi tertentu, aplikasi itu akan otomatis mengulang dan memberikan latihan tambahan pada bagian tersebut. Jadi sebaliknya, jika siswa itu cepat memahami materi, aplikasi ini akan menaikkan tingkat kesulitan. Jadi AI di dalamnya ini menganalisis jawaban, kecepatan belajar, dan pola kesalahan pengguna sehingga proses belajar menjadi lebih personal dan tidak disamaratakan untuk semua siswa. Nah, di sini yang kedua ada chatbot edukatif berbasis AI. Nah, chatbot edukatif adalah asisten belajar virtual yang bisa diajak bertanya kapan saja. Nah, aplikasinya mirip seperti chat biasa, tetapi chatbot ini mampu menjawab pertanyaan pelajaran, menjelaskan ulang materi dengan bahasa sederhana, memberikan contoh soal, bahkan membantu mengerjakan latihan. Contohnya, siswa bisa bertanya apa itu fotosintesis, lalu chatbot akan menjelaskan langkah-langkahnya sesuai tingkat pemahaman siswa. Jadi ini sangat membantu saat guru tidak bisa selalu mendampingi. Yang ketiga di sini ada sistem rekomendasi materi otomatis. Sistem ini bekerja dengan merekomendasikan materi belajar yang paling dibutuhkan siswa. Aplikasinya biasa terdapat di platform e-learning. Kemudian di sini yang keempat, aplikasi penilaian tugas berbasis AI. Nah, dan yang terakhir di sini ada learning analytic untuk memantau perkembangan belajar. Itu saja dari saya serahkan kepada rekan saya. Izin, apakah sudah presentasinya sudah selesai? Belum, moderator. Kenapa PPT-nya hilang? Oke, baik. Yang terakhir di sini ada kesimpulan, di mana kesimpulan ini media pembelajaran 3 dimensi dan artificial intelligence atau AI merupakan inovasi teknologi yang berperan penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran modern. Media 3 dimensi ini membantu peserta didik memahami konsep melalui visualisasi konkret, sedangkan AI mendukung personalisasi dan efisiensi pembelajaran berbasis data. Meskipun memiliki beberapa keterbatasan, penggunaan yang tepat dan terarah dapat memberikan dampak positif terhadap efektivitas proses pembelajaran. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Jika ada kurang dan kami mohon maaf dan saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya saya membuka sesi tanya jawab. Di sini saya membuka 2 sesi. Sesi pertama saya membuka 3 pertanyaan. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Izin bertanya moderator. Baik, saya persilahkan kepada saudari Tiara.
Oke, baik. Terima kasih moderator atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi di sini saya akan memberikan pertanyaan yang dimana pertanyaan saya yaitu bagaimana risiko kesenjangan akses teknologi dapat mempengaruhi penerapan media 3D dan AI di sekolah. Sudah jelas moderator? Tim pemateri, apakah pertanyaannya sudah jelas? Sudah. Oke, baik. Kepada Saudari Zahra, saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya, moderator. Jadi, pertanyaan saya di sini, jika AI mampu menyesuaikan materi dan memberikan umpan balik otomatis, apakah proses belajar siswa menjadi lebih bermakna atau justru terlalu bergantung pada sistem? Mungkin itu saja dari saya, moderator. Oke, baik. Tim pemateri, apakah sudah jelas? Oke. Sudah. Kesempatan lagi, saya persilakan. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya. Izin moderator. Baik, saya persilakan kepada Saudari Rahma. Iya, terima kasih atas kesempatannya moderator. Jadi perkenalkan, nama saya Rahma dengan akhiran NIM 065. Jadi saya di sini ingin bertanya, apakah penerapan media 3D dan AI ini dalam pendidikan benar-benar meningkatkan kualitas pembelajaran secara merata atau justru itu berpotensi memperlebar kesenjangan antara siswa yang memiliki akses teknologi dan yang tidak? Oke, mungkin hanya itu. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, karena sesi pertama sudah ada semua pertanyaan, saya serahkan kepada tim pemateri untuk menjawab. Izin menjawab, moderator. Baik, saya persilakan. Oke, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Tiara. Di mana tadi pertanyaannya itu, bagaimana risiko kesenjangan akses teknologi dapat mengaruhi penerapan media 3 dimensi dan AI di sekolah. Jadi, menurut saya risiko kesenjangan akses teknologi dapat sangat mengaruhi penerapan media 3 dimensi dan AI di sekolah. Karena tidak semua siswa ini dan di sekolah memiliki fasilitas atau perangkat serta koneksi internet yang memadai. Nah, ketimbangan ini menyebabkan sebagian siswa dapat merasakan pembelajaran yang lebih interaktif dan modern. Nah, sementara yang lain tertinggal karena keterbatasan sarana. Selain itu, kurangnya pelatihan guru dan dukungan infrastruktur juga dapat memperlebar jarak kualitas pembelajaran antar sekolah. Oleh karena itu, sebelum menerapkan media 3 dimensi dan AI secara luas, perlu adanya pemerataan akses teknologi, meningkatkan kompetensi guru, serta dukungan kebijakan agar inovasi pendidikan dapat dirasakan secara adil oleh semua siswa. Mungkin itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, sebelum saya kembalikan kepada penanya, saya berikan kesempatan kepada teman-teman yang di forum. Mungkin ada yang ingin menambahkan, saya persilakan. Izin menambahkan, moderator. Baik, saya persilakan. Oke, baik. Di sini saya sedikit menambahkan jawaban dari pertanyaan Saudari Tiara. Pertanyaan itu, bagaimana risiko kesenjangan akses teknologi dapat memengaruhi penerapan media 3D dan AI di sekolah? Jadi, risiko kesenjangan akses teknologi dapat sangat memengaruhi penerapan media 3D dan Artificial Intelligence atau AI di sekolah. Kesenjangan ini terjadi ketika tidak semua siswa atau sekolah memiliki perangkat, jaringan internet, serta kemampuan teknologi yang memadai. Yang pertama, sekolah yang memiliki fasilitas lengkap akan lebih mudah menerapkan media 3D dan AI, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih interaktif, adaptif, dan efektif. Sebaliknya, sekolah dengan keterbatasan perangkat atau koneksi internet akan kesulitan mengakses aplikasi, simulasi 3D maupun sistem pembelajaran berbasis AI. Hal ini dapat menyebabkan perbedaan kualitas pembelajaran antar sekolah. Yang kedua, siswa dari keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas mungkin tidak memiliki perangkat pribadi atau akses internet yang stabil. Akibatnya, mereka tidak memanfaatkan media pembelajaran secara maksimal, sehingga berpotensi tertinggal dibandingkan siswa yang memiliki akses lebih baik. Yang ketiga, kurangnya kompetensi digital baik pada guru maupun siswa.
juga menjadi bagian dari kesenjangan teknologi. Tanpa pelatihan dan pendampingnya yang memadai, penggunaan media 3D dan AI tidak akan optimal, bahkan bisa menimbulkan kebingungan atau distraksi dalam pembelajaran. Dengan demikian, kesenjangan akses teknologi bukan hanya soal perangkat, tetapi juga infrastruktur dan literasi digital yang merata. Itu saja sedikit tambahan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya saya berikan kepada penanya, apakah sudah paham dari jawaban pemateri? Oke, baik moderator. Terima kasih atas jawaban yang telah diberikan pemateri. Jadi yang dapat saya simpulkan itu bahwa risiko kesenjangan akses teknologi dapat menimbulkan ketidakmerataan kualitas pendidikan dalam penerapan media 3D dan AI di sekolah. Nah, jika tidak diatasi melalui pemerataan fasilitas, pelatihan, dan dukungan infrastruktur, inovasi teknologi justru dapat memperlebar jurang perbedaan antara siswa dan sekolah. Jadi, penerapan media 3D dan AI harus disertai kebijakan yang mendukung akses yang adil dan merata bagi seluruh peserta didik. Mungkin itu saja kesimpulan yang dapat saya berikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya saya berikan kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan berikutnya. Izin menjawab moderator. Baik, saya persilakan kepada Saudari Isma. Baik, jadi di sini kami akan menjawab pertanyaan dari Saudari Rahma. Apakah penerapan media 3D dan AI dalam pendidikan benar-benar meningkatkan kualitas pembelajaran secara merata atau justru berpotensi memperlebar kesenjangan antara siswa yang memiliki akses teknologi dan yang tidak memiliki? Jadi, penerapan media 3D dan AI dalam pendidikan memang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Media 3D membantu siswa memahami materi yang sulit atau abstrak menjadi lebih jelas karena dapat divisualisasikan secara nyata. Sementara itu, AI dapat membantu proses belajar menjadi lebih interaktif, memberikan latihan soal otomatis, serta menyesuaikan materi sesuai kemampuan masing-masing siswa. Hal ini membuat pembelajaran menjadi lebih menarik, efektif, dan juga efisien. Namun, peningkatan kualitas perangkat seperti handphone atau laptop yang memadai dan tidak semua daerah memiliki akses internet yang stabil. Sekolah dengan fasilitas lengkap tentu lebih mudah menerapkan teknologi ini dibandingkan dengan sekolah dengan sarana terbatas. Kondisi ini bisa menyebabkan kesenjangan antara siswa yang memiliki akses teknologi dan yang tidak memiliki. Dengan demikian, media 3D dan AI dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, tetapi pemerataan manfaatnya sangat bergantung pada ketersediaan fasilitas, kesiapan guru, serta dukungan dari sekolah dan pemerintah. Jika akses teknologi dapat disediakan secara adil, maka teknologi ini bisa menjadi solusi untuk meningkatkan mutu pendidikan secara menyeluruh. Baik, itu saja jawaban dari kelompok kami. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Sebelum saya kembalikan kepada forum, saya kembalikan kepada pemateri dulu. Apakah ada yang ingin ditambahkan? Izin menambahkan, moderator. Baik, saya persilahkan. Baik, saya akan menambahkan jawaban dari pertanyaan dari Saudari Rahma. Baik, langsung saja bahwa penerapan media 3 dimensi dan AI dalam pendidikan berpotensi meningkatkan kualitas pembelajaran, tetapi peningkatan tersebut belum tentu terjadi secara merata. Di satu sisi, media 3 dimensi dan AI mampu membuat pembelajaran lebih interaktif, visual, dan personal, sehingga membantu siswa memahami materi yang kompleks dengan lebih baik. Teknologi ini juga dapat menyesuaikan materi dengan kemampuan siswa, serta memberikan umpan balik cepat, yang pada akhirnya dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar. Namun di sisi lain itu, penerapan media 3 dimensi dan AI juga berpotensi memperlebar kesenjangan pendidikan apabila akses teknologi tidak merata. Nah, siswa yang memiliki perangkat memadai, koneksi internet stabil, dan dukungan sekolah akan memperoleh manfaat maksimal, sedangkan siswa dengan keterbatasan akses cenderung tertinggal. Perbedaan ini bukan disebabkan
bukan oleh kemampuan akademik, melainkan oleh faktor fasilitas dan lingkungan belajar. Oleh karena itu, media tiga dimensi dan AI akan benar-benar meningkatkan kualitas pembelajaran secara merata hanya jika diiringi dengan pemerataan infrastruktur, pelatihan guru, serta kebijakan pendidikan yang inklusif. Tanpa upaya tersebut, teknologi justru berisiko memperlebar jurang ketimpangan antara siswa yang memiliki akses teknologi dan yang tidak. Itu saja yang dapat saya tambahkan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya saya serahkan kepada forum. Mungkin Saudari Naila Darwis ingin menambahkan, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin menambahkan sedikit jawaban dari pertanyaan Saudari Rahma. Nah, pertanyaan ini itu menyentuh inti dari dilema implementasi teknologi pendidikan. Karena disinilah letak perbedaan antara sekedar memiliki akses dan benar-benar mendalami transformasi belajar. Nah, sekolah dengan infrastruktur memadai tidak hanya bisa menggunakan media 3D dan AI, tetapi juga mampu mengintegrasikannya secara pedagogis, sehingga siswa mereka mengembangkan keterampilan abad ke-21. Nah, sementara di sisi lain, sekolah dengan keterbatasan sumber daya mungkin hanya bisa memberi pengalaman cicipan teknologi yang tidak berkelanjutan atau bahkan hanya bisa menyaksikan dari kejauhan tanpa bisa menyentuh sama sekali. Nah, tanpa intervensi kebijakan yang berpihak pada pemerataan, teknologi canggih itu justru beresiko menciptakan ilusi kemajuan yang menutupi fakta pahit bahwa ruang kelas yang kaya semakin kaya secara pengalaman belajar, sementara yang miskin semakin tertinggal dan kehilangan kepercayaan diri untuk bersaing. Nah, pada akhirnya pertanyaan besarnya itu bukan pada kemajuan teknologinya, melainkan pada kemauan kolektif kita untuk menjadikannya sebagai alat pemerataan, bukan pemisah. Mungkin itu saja yang dapat saya tambahkan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya saya berikan kepada tim pemateri untuk menjawab pertanyaan berikutnya. Maaf moderator, kesimpulan berikan kepada penanya. Astagfirullahaladzim, maaf. Maaf. Oke, selanjutnya saya berikan kepada penanya. Apakah sudah paham dari jawaban pemateri dan tambahan dari forum? Oke, baik, terima kasih. Jadi saya sudah paham apa yang dijelaskan oleh pemateri dan juga ada tambahan dari forum. Jadi yang dapat saya simpulkan itu bahwa penggunaan media 3D dan AI memang dapat membuat proses itu, pembelajaran itu menjadi lebih menarik, interaktif dan mudah dipahami. Namun pada kenyataannya tidak semua siswa memiliki akses terhadap teknologi tersebut. Hal ini menyebabkan manfaat yang dirasakan itu menjadi tidak merata, bahkan berpotensi membuat sebagian siswa itu tertinggal. Nah, oleh karena itu penting adanya upaya bersama untuk memastikan bahwa semua siswa itu memiliki kesempatan yang sama untuk memanfaatkan teknologi sehingga pembelajaran itu bisa berjalan lebih adil dan merata. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya simpulkan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya saya berikan kepada tim pemateri untuk menjawab pertanyaan yang terakhir. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini kami akan menjawab pertanyaan dari Saudari Zahra Rabela, yang mana pertanyaannya jika AI mampu menyesuaikan materi dan memberikan umpan balik otomatis, apakah proses belajar siswa menjadi lebih bermakna atau justru terlalu bergantung pada sistem? Nah, jadi jika dirancang sebagai alat bantu yang kolaboratif, personalisasi materi dan umpan balik otomatis dari AI justru meningkatkan kebermaknaan belajar karena siswa ini mendapatkan tantangan yang sesuai dengan zona perkembangan terdekatnya serta koreksi instan yang mendorong refleksi mandiri. Namun tanpa pedagogik yang menekankan metakognisi dan regulasi diri,
Potensi ini dapat bergeser menjadi ketergantungan pasif, yang dimana siswa itu hanya menunggu arahan sistem tanpa membangun daya juang dan kemandirian intelektual. Jadi oleh karena itu, efektivitasnya sangat bergantung pada peran guru dalam membimbing AI sebagai fasilitator berpikir, bukan satu-satunya sumber kebenaran. Itulah jawaban dari kami. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sebelum saya kembalikan kepada forum, mungkin teman-teman dari pemateri ada yang ingin menambahkan, saya persilakan. Baik, jikalau tidak ada, saya persilakan kepada forum. Mungkin teman-teman ada yang ingin menambahkan, saya persilakan. Izin menambahkan moderator. Baik, saya persilakan kepada Saudari Najwa. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya, moderator. Jadi di sini saya sedikit menambahkan jawaban dari pemateri yang dimana pertanyaannya tadi, jika AI mampu menyesuaikan materi dan memberikan umpan balik otomatis, apakah proses belajar siswa menjadi lebih bermakna atau justru terlalu bergantung pada sistem? Nah, jadi jika AI mampu menyesuaikan materi dan memberikan umpan balik otomatis, proses belajar dapat menjadi lebih bermakna karena siswa memperoleh pengalaman belajar yang sesuai dengan kebutuhan, kecepatan, dan tingkat pemahamannya, sehingga konsep lebih mudah dipahami dan kesalahan dapat segera diperbaiki. Namun, di sisi lain, terdapat risiko ketergantungan berlebihan pada sistem apabila siswa hanya mengandalkan jawaban instan dan arahan otomatis tanpa mengembangkan kemampuan berpikir kritis, refleksi, serta kemandirian belajar. Nah, oleh karena itu, kebermaknaan pembelajaran tidak ditentukan semata-mata oleh kecanggihan AI, melainkan oleh bagaimana teknologi tersebut dapat dipadukan dengan peran guru sebagai fasilitator yang membimbing, mengarahkan diskusi, serta menumbuhkan kemampuan analitis dan tanggung jawab belajar pada siswa, sehingga AI berfungsi sebagai pendukung, bukan pengganti proses berpikir manusia. Mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan. Selebihnya saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya mungkin Saudari Sarma Ayu ingin menambahkan, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Sarma Ayu dengan NIM akhiran NIM 038. Jadi langsung saja dari jawabannya itu, kalau AI itu memang bisa menyesuaikan materi dan memberi umpan balik itu memang secara otomatis. Itu bisa jadi lebih bermakna, tapi juga bisa bikin terlalu bergantung. Tapi tergantung cara pakainya sih, jadi bisa lebih bermakna itu karena materi disesuaikan dengan kemampuan siswa, yang lambat itu tidak tertinggal, yang cepat juga tidak bosan. Terus kayak umpan balik langsung, jadi siswa itu tahu salahnya di mana tanpa harus kayak menunggu guru begitu. Contohnya kayak tadi ada diberikan contoh pemateri kayak seperti belajar bahasa di Duolingo yang menyelesaikan soal berdasarkan jawaban kita, tapi bisa juga jadi terlalu bergantung ketika siswa atau kita hanya menunggu jawaban dari sistem tanpa berpikir sendiri. Itu saja tambahan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya saya berikan kepada penanya, apakah sudah paham dari jawaban pemateri dan tambahan dari forum? Oke, baik. Terlebih dahulu terima kasih kepada pemateri dan juga forum yang telah menjawab pertanyaan saya. Jadi dapat saya simpulkan dari jawaban-jawaban tadi bahwa AI ini dia itu dapat membuat pembelajaran itu lebih bermakna apabila dia itu digunakan sebagai alat pendukung yang membantu siswa itu memahami materi dan merefleksikan proses belajar, bukan sebagai pengganti aktivitas berpikir. Nah, ketergantungan pada AI hanya akan muncul jika penggunaannya tidak dirancang secara tepat, sehingga peran guru dan keterlibatan aktif siswa tetap menjadi kunci utama dan menciptakan pembelajaran yang efektif dan juga bermakna. Mungkin itu saja dari saya, moderator. Selebihnya terima kasih. Baik, sebelumnya saya bertanya sama Ibu, apakah kita bisa membuka sesi kedua?
Mungkin ditutup saja moderator, tinggal 5 menit lagi. Baik, Ibu. Karena sesi tanya jawab juga sudah selesai, dan presentasi hari ini juga sudah selesai, dan yang dapat saya simpulkan adalah media pembelajaran 3 dimensi dan artificial intelligence (AI) sama-sama berperan penting dalam meningkatkan kualitas proses belajar mengajar, tetapi memiliki karakteristik dan keunggulan yang berbeda. Media pembelajaran 3 dimensi seperti model, miniatur, atau alat peraga konkret ini membantu peserta didik memahami konsep yang sulit melalui visualisasi nyata dan pengalaman langsung. Nah, dengan adanya bentuk fisik yang bisa dilihat dan disentuh, siswa lebih mudah memahami struktur, fungsi, dan hubungan antara bagian suatu objek, sehingga pembelajaran menjadi lebih menarik dan bermakna. Nah, sementara itu, artificial inteligensi merupakan teknologi yang mampu meniru kecerdasan manusia dalam mengelola informasi, menganalisis data, serta memberikan respon atau rekomendasi secara otomatis. Apabila selama saya memandu diskusi terdapat kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berikan kepada Ibu. Oke, terima kasih atas presentasi dan diskusinya. Hari ini kita kenalan lagi dengan media pembelajaran yang baru adik-adik. Contohnya ya, jadi sejauh ini sudah ada 6 ya media pembelajaran yang nantinya adik-adik itu sudah bisa mungkin gitu ya untuk menimbang-nimbang terkait untuk media pembelajaran yang akan mau dikembangkan di sesi di sesi kedua ya. Saya set dulu waktunya biar tidak benar ya di jam. Oke. Saya nambahin terkait media pembelajaran AI dan 3D tadi untuk contohnya ya, mungkin tadi tidak diperlihatkan ya seperti apa sih yang dimaksud dari media pembelajaran tersebut gitu. Oke, saya bagikan dulu ya layarnya karena banyak yang mau saya share. Jadi saya bagi satu layar aja ya untuk bisa pindah-pindahnya lebih enak gitu. Nah, jadi untuk saya kesini dulu ya. Jadi untuk seperti biasa saya memperlihatkan progres nilai kalian. Jadi kalian sudah punya nilai di pertemuan 2, 3, dan 4. Nanti untuk pertemuan kelima akan saya update juga ya setelah selesai untuk kelas ini ya untuk di pertemuan kelima. Jika sudah ada data mind map dan juga keaktifannya sebenarnya sudah ada yang saya nilai di sini. Tapi belum fix karena tadi mungkin saya belum melihat juga nanti catatan notulensinya bagaimana ya. Tolong nanti notulennya bisa kirim karena tadi tidak dikasih tahu sama moderator siapa notulennya gitu ya. Jadi nanti adik-adik tolong juga kalian bisa memperhatikan setiap dari nilai kalian gitu ya. Misalkan ya kalian sudah mengerjakan tugas mind map ataupun kalian sudah aktif tetapi misalkan nilainya itu saya keliru gitu ya. Misalkan kalian ketika melihat nilai di mind map kalian itu berapa, di Excel itu berapa, tolong kasih tahu ke saya gitu. Atau misalkan kalian aktif tapi di situ tidak aktif atau tidak ada nilainya, misalkan di pertemuan keberapa, tolong kasih tahu juga ke saya, silakan diinfokan di grup WA biar saya bisa cek kembali gitu karena saya tidak bisa mengecek beberapa kali karena saya ada 7 mata kuliah ya satu pekan ini, apalagi hari ini ada 4 kelas gitu. Jadi kadang mungkin saya juga salah gitu ya. Jadi tolong bisa sama-sama saling mengoreksi. Jadi adik-adik dan saya itu bisa saling
recheck aja gitu ya, biar sama-sama enak juga gitu. Nah, kemudian ini untuk keaktifannya yang sudah saya catat, jadi nanti saya akan sinkronkan dengan yang di catatan notulensinya ya. Kemudian adik-adik juga sudah bisa lihat bahwa alokasi waktu untuk mind map itu saya tambah 10 menit ya. Yang harusnya aksesnya itu hanya di jam 9.10, itu tutupnya di jam 9.20. Jadi sekarang kalian sudah bisa manage waktu sendiri. Nanti kalau aksesnya sudah di jam 9.20 atau misalnya sudah di jam 9.21, pasti akses dari untuk upload tugas mind map pertemuan kelima ini itu ditutup gitu ya. Jadi tolong bisa kalian manage sekali waktunya gitu ya. Oke, saya kemana dulu ya? Banyak banget ini yang mau saya tambahkan. Oke. Jadi adik-adik, untuk materi hari ini, kita tuh sekarang berkenalan dengan media 3D dan AI ya. Nah, sebenarnya kelompok yang menyajikan harusnya bisa memperlihatkan contohnya seperti apa gitu, walaupun tadi sudah disebutkan. Karena kita tidak bisa tahu bentukannya itu seperti apa kalau kita nggak memperlihatkannya gitu ya. Memperlihatkannya saja kadang belum cukup gitu kalau kita belum mencoba, apalagi kita hanya menyebutkan saja gitu ya. Jadi lain kali untuk kelompok lain bisa diperlihatkan seperti apa sih contohnya, sekilas aja gitu untuk teman-teman yang lain itu tahu gitu, karena kalian tahu sebagai presenter tapi belum tentu teman-teman tahu gitu ya. Nah, ini saya kasih perlihatkan tadi contoh dari 3D dulu ya. Jadi nanti yang saya tambahkan itu kadang nggak sesuai urutan atau mungkin kadang lompat-lompat juga gitu, karena banyak yang saya harus tambahkan. Kemudian juga sebenarnya namanya juga tambahan berarti bukan sesuatu yang baru, jadi sudah dijelaskan oleh presenter, saya hanya menambahkan saja gitu ya. Nah, ini adalah contoh yang tadi disebutkan oleh kelompok 4 bahwa website yang kita bisa pakai sebagai misalkan guru nantinya, ataupun nanti kalian sebagai pengajar, atau kalian yang mau lihat atau belajar juga gitu ya, ataupun siswa juga, itu sebenarnya kita bisa memanfaatkan website-website yang sudah besar gitu ya, yang mungkin sudah established atau sudah berdiri lebih lebih formal, lebih official lagi gitu ya. Misalkan contohnya ini, ketika saya cari, tidak tahu apakah yang dimaksud oleh presenter ini benar yang ini atau bukan, karena saya cari apa tadi itu, anatomi apa gitu. Ini yang keluar gitu, apakah ini benar atau salah, nggak tahu ya. Nah, tapi sepertinya sih bisa ya. Nah, ini saya belum punya akunnya karena belum sempat juga saya ngoprek-ngoprek website-nya, jadi baru tadi gitu. Jadi, nah ini kalau kalian lihat, apa sih sebenarnya 3D itu gitu ya. Jadi media 3D itu adalah media pembelajaran yang kita itu bisa punya experience dalam misalkan melihat sisi-sisi dari si media itu gitu. Kalau 2 dimensi kan kita hanya melihat saja panjang lebarnya aja ya, satu sisi aja ya. Nah, kalau 3 dimensi itu kita bisa lihat sisi depannya, belakangnya, bawahnya, dalamnya harusnya gitu ya. Sehingga kalau kita lihat di sini contoh dari website yang menampilkan 3D itu ya kita bisa lihat sisi-sisinya walaupun mungkin di dalamnya belum kelihatan ya. Jadi kalau kalian bisa explore mandiri silakan, lebih bagus ya. Nah, media 3D itu bisa dibedakan atas 2. Jadi ada media 3D yang konvensional dan ada juga media 3D yang virtual atau nyata. Nah, sebenarnya awal dari media 3D itu adalah mulai dari media 3D yang konvensional atau yang nyata. Artinya memang ketika misalkan orang mau mengembangkan media pembelajaran berbasis 3D, 3 dimensi, itu bisa sederhana aja, misalkan ada contohnya diorama ekosistem gitu ya. Coba kalian lihat juga di Prodi itu ada kan kayak display-displaynya. Nah, itu media 3 dimensi yang nyata tuh. Kita bisa lihat gitu. Misalkan kalau diorama
silakan bisa dicari diorama itu apa gitu. Jadi kayak diorama itu, kalau diorama ekosistem berarti ada misalkan hewan-hewan gitu ya, yang misalkan berdiri-berdiri gitu, terus kita bisa lihat dia nyata gitu fisiknya, walaupun tiruan ya. Kemudian kita bisa lihat lingkungan misalkan ekosistemnya gitu ya. Nah, itu media 3 dimensi yang nyata gitu ya. Kita bisa bikin sendiri pakai tangan kita. Nah, tapi dengan pergeseran teknologi sekarang media 3 dimensi itu bisa saja yang virtual, artinya kita nggak pegang langsung gitu ya, dengan beda dengan yang tadi media 3D yang nyata. Tapi seolah-olah ketika kita menggunakan media 3D virtual yang sekarang ini, itu kita bisa lihat sisi-sisinya yang lain gitu ya. Walaupun kita nggak pegang langsung tuh, kita nggak bisa pegang pipinya si peraga tiruan ini gitu kan. Walaupun kita bisa lihat sisi-sisinya. Nah, ini bedanya antara media 3D nyata dengan media 3D virtual gitu ya. Nah, kemudian saya mau kasih beberapa website lagi. Oh iya, kenapa sudah sampai sini? Saya baru ingat. Jadi adik-adik sebelum ke website tadi, sebenarnya ini yang mau saya tampilin, cuma lupa. Jadi media 3D yang nanti saya akan kasih lihat itu ada beberapa yang mungkin berbeda dengan yang disajikan sama presenter sebagai penambahan saja gitu ya. Nah, sebenarnya 3D itu bisa kita dapatkan juga dari program yang sudah kita punyai di komputer kita, misalkan 3D yang ada di PPT gitu ya. Ternyata 3D di PPT itu ada juga gitu. Jadi kita mungkin kalau tidak ketemu website yang tadi, sebenarnya kita juga bisa menampilkan 3D yang ada di PowerPoint kita gitu. Nanti saya akan kasih lihat di mana menunya ya. Kemudian oh iya, jadi ada istilah VR dan AR, mungkin ada yang tahu, ada yang sudah tahu, ada yang mungkin belum ya. Jadi VR dan AR ini sebenarnya adalah media 3D untuk yang virtual gitu ya. Artinya VR itu adalah virtual reality, AR itu adalah augmented reality, di mana tadi pergeseran antara 3D nyata dengan 3D virtual itu memungkinkan kita bisa memunculkan gitu ya si gambar itu 3 dimensi secara virtual. Nah, dulu saya waktu S2 itu pernah kayak apa ya, mungkin mengembangkan gitu ya. Jadi ada kayak saya pakai website gitu atau aplikasi di mana saya pakai buku cetak misalkan ya, buku cetak biologi itu kan ada materi, ada gambarnya kan, misalnya gambar 2 dimensi tentang sel gitu ya, sel tumbuhan atau sel apa gitu. Nah, itu kan 2 dimensi. Nah, ketika misalkan saya pakai website itu, saya kembangkan, ketika saya scan lagi dengan itu gitu ya, itu muncul timbul atau bergerak gitu ya. Tadi bisa bergerak sisi-sisinya gitu, ke sisi mana yang kita mau lihat. Nah, jadi dia muncul atau timbul dengan teknologi VR dan AR ini gitu ya. Nah, kemudian selain ini tadi tambahan ya yang saya lupa. Kemudian selain 3D di PPT, ada juga website lain seperti kayak Sketchfab, kemudian ada studio.tripod3d.ai. Nah, ini tuh sebenarnya 3D tapi juga bisa AI. Jadi ada sekarang kayaknya kebanyakan website-website itu selalu terintegrasi dengan AI. Misalkan kayak Canva itu pasti sudah ada AI-nya gitu. Google ada AI-nya. Dan lain sebagainya gitu. Jadi bisa kita dapatkan satu website yang memuat 3D dan AI juga. Nanti saya kasih lihat contohnya. Kemudian AI sendiri media apa? Media pembelajaran yang tentunya memanfaatkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence, di mana memungkinkan misalkan kita itu mendapatkan kayak sumber atau informasi dari apa yang kita minta, di mana nanti hasil dari informasinya itu adalah berupa mungkin rangkuman dari sumber-sumber lain yang nanti dikumpulkan gitu kan, dan disesuaikan dengan perintah kita atau apa yang kita mau gitu ya. Nah, AI sendiri pasti kalian sudah pakai, apalagi sekarang gitu ya, sudah tentunya setiap sisi kehidupan kita pakai AI gitu ya. Nah, untuk pembelajaran pasti bisa juga kita manfaatkan AI ini gitu. Misalkan siswa gitu ya dan guru sama-sama pengen tahu gitu ya apa misalkan materinya, pengen tahu proses informasi itu apa namanya diproses oleh AI. Nah, bisa mungkin ditampilkan di
kelas misalkan gitu ya. Nah, website-website yang yang berbasis AI pasti udah tahu juga ada ChatGPT. Sekarang ChatGPT-nya sudah 5.2 gitu ya. Kemudian ada Gemini, ada Poe, ada apa lagi? DeepSeek dan lain sebagainya gitu ya, di mana memang outputnya itu biasanya itu berupa teks, gambar, sekarang mungkin juga ada video atau kayak poster, diagram gitu-gitu ya. Jadi outputnya bukan hanya informasi berupa teks, tapi bisa juga berupa visual yang lain. Nah, tapi ada juga AI lain seperti misalkan Dreamina. Dreamina ini outputnya itu bisa kita minta gambar dan video. Gitu. Jadi dia bukan basisnya teks, tapi visual yang lain. Kemudian yang terakhir ada Notebook LM. Notebook LM ini miliknya Google ya. Kalau Dreamina ini miliknya CapCut, Gemini, Google ya. Jadi Notebook LM ini outputnya itu bisa bervariasi. Bisa kita nanti mau dibikinkan podcast, dibikinkan PPT, dibikinkan video, dibikinkan poster, itu bisa gitu. Jadi ada banyak sekali gitu kemajuan teknologi yang outputnya sendiri itu bermacam-macam gitu ya. Nah, yang pertama ini adalah yang 3D di PPT adik-adik. Ternyata PowerPoint itu punya menu 3D. Apakah kalian tahu gitu ya? Nah, ini di bagian insert 3D models, kemudian kalian klik stock 3D models. Nah, nanti silakan bisa dicari aja apa yang kalian butuhkan gitu. Walaupun memang kadang stoknya terbatas atau mungkin displaynya tidak menarik yang mungkin website lain yang nanti akan saya perlihatkan gitu ya. Misalkan saya mau mencari sales di sini ya, maka nanti tinggal ditulis saja sale gitu ya, sale. Kemudian salah satunya ini seperti ini adik-adik. Jadi kalau misalkan kita gerakin, nah ini adalah 3D virtualnya. Kita bisa lihat dari sisi-sisi bawahnya, atasnya gitu ya, organel-organelnya gitu. Karena kalau misalkan 2 dimensi aja misalkan cuma kayak gini doang ya udah nggak bergerak kan. Nah, kalau 3 dimensi experience-nya lebih menarik lagi untuk siswa gitu ya. Nah, itu 3D AI. Kemudian ada lagi tadi yang ini ya, 3d4medical.com. Tapi sepertinya memang ini website khusus untuk mahasiswa kedokteran gitu ya, yang lebih melihat anatomi tubuh gitu ya. Kemudian ada lagi yang tadi sketchfab.com gitu. Jadi ini sempat saya buka buat akunnya, silakan bisa pakai Google juga gitu ya. Nah, di sini ada koleksinya juga sama seperti kayak di PowerPoint tadi, walaupun ini lebih menarik gitu ya. Nah, di sini kalian bisa misalkan cari sales ya. Nah, misalkan yang ini, nah ini sel bakteri ya. Jadi guru bisa menggunakan misalkan website ini untuk tampilkan gitu seperti apa sih visual dari sel bakteri itu gitu. Kemudian kita bisa lihat juga nomor-nomornya di sini yang menunjukkan organel dari sel bakteri. Misalkan ini plasmidnya gitu ya, terus bisa di full screen juga gitu. Sangat menarik gitu ya. Ini sampai bawah-bawahnya juga. Sampai bagian silianya juga kelihatan nih ya. Nah, tapi kelebihannya setiap dari website atau aplikasi pasti punya ciri khasnya masing-masing gitu ya. Kalau yang ini dia tidak bisa kita download karena harus bayar dulu. Jadi dia itu berbayar. Kayaknya satu karya ini bisa sampai jutaan gitu. Jadi kalau misalkan ada website yang seperti ini bagusnya, bisa saja langsung ditampilkan websitenya gitu ya. Nah, kemudian silakan bisa explore sendiri ya untuk contoh-contohnya. Kemudian ada lagi yang namanya studio.tripod3d.ai. Nah, ini adalah website yang memberikan kita kemudahan untuk sebenarnya belajar ketika guru mau memperlihatkan sebuah visual dari objek materi biologi gitu ya. Step by stepnya boleh aja kita perlihatkan di kelas gitu dengan kita memberikan prompt atau kayak kalimat-kalimat di sini gitu ya. Misalkan
kemarin itu ada sebenarnya saya bikin, misalkan di sini buat, bisa juga pakai apa namanya, bahasa Indonesia gitu ya, buat sel tumbuhan yang terdiri dari organel khas tumbuhan yang menarik dan berwarna. Nah, di sini ada kreditnya adik-adik. Jadi ketika kita daftar itu kita dapat kredit total 265. Nah, tadi karena saya satu promnya itu 25 atau 35 ya, sehingga dia berkurang di sini gitu. Nah, setelah itu ya udah kita tinggal nunggu aja proses visualisasinya. Semakin promnya apa namanya detail dan apa namanya sesuai dengan apa yang kita mau, sebenarnya pasti hasilnya juga akan semakin baik. Sambil menunggu generatingnya, nih ini yang kemarin sempat ya di kelas B ya, saya kasih lihat juga ke mereka. Nah, ini contohnya, ini juga masih loading ya. Jadi kekurangannya walaupun 3D itu sangat memberikan pengalaman yang hampir mendekati ketika kita belajar objeknya langsung atau melihat objeknya langsung, adalah kekurangannya pasti internet, kemudian akses apa namanya internet tadi ya, dari pertanyaan bahwa ada mungkin sekolah-sekolah yang tentunya tidak merata gitu ya. Kita tahu semua masalah klasik sekolah Indonesia adalah tidak sama gitu ya fasilitasnya. Nah, tapi harusnya sih sebenarnya kita bisa gitu ya 1 tahun sekali lah, atau kita misalkan sebagai guru mengusahakan gitu agar siswa itu walaupun misalkan fasilitasnya nggak ada di sekolah, kita bisa tuh at least siswa itu tahu gitu ternyata ada media pembelajaran yang seperti ini gitu, walaupun tidak setiap hari atau setiap pertemuan itu diberikan atau dipakai media pembelajaran ini gitu, karena sayang sekali gitu pengalaman siswa itu kalau hanya mereka dilihatkan aja untuk 2 dimensi, apalagi tidak ada sama sekali objek yang diperlihatkan dengan apa yang mereka pelajari gitu ya. Nah, ini adik-adik, jadi contohnya ini bisa di rotate juga gitu ya. Begitu. Silakan dieksplor sendiri ya untuk website ini, saya hanya memperkenalkan aja ya. Nah, kemudian tadi untuk apa namanya, untuk website untuk apa tadi ya, untuk AI ya kalau nggak salah, untuk pemateri bilang. Nah, tadi contohnya adalah Duolingo, nggak tahu spellingnya gimana. Nah, Duolingo ini sebenarnya adalah website, ini baru aja tadi saya bikin akunnya ya. Udah punya akun sebenarnya dulu, cuman udah lama nggak buka, nggak tahu yang mana emailnya. Nah, sebenarnya Duolingo itu lebih ke media pembelajaran atau website pembelajaran yang tidak spesifik AI-nya gitu ya. Jadi mungkin tidak tepat untuk kita memberikan contoh website ini adalah contoh AI gitu ya, untuk berbasis AI, bukan gitu ya. Mungkin ini lebih ke website untuk evaluasi aja gitu ya, melihat progres dari pemahaman siswa. Dan juga tidak tepat karena kita juga harus batasi adik-adik, contoh dari media pembelajaran itu untuk mata kuliah ini harus terbatas di materi biologi, karena Duolingo ini adalah untuk bahasa, maka pasti tidak tepat juga gitu ya. Kemudian ada lagi yang satu ini ya, yang AI itu chatbox tadi ya, kalau dikasih sebut sama pemateri. Nah, saya cari apakah yang ini yang dimaksud atau apakah pemateri tahu atau tidak juga dari contohnya. Tapi sebenarnya sama juga dengan yang tadi ya, kayak ChatGPT atau yang lain gitu. Nah, kalau ini pasti kalian sudah nggak asing ya terkait apa namanya yang berbasis chatting begini atau diskusi gitu, di mana kita sebagai yang mau minta informasi, kita tuh kayak seolah-olah bisa chattingan atau berdiskusi dengan yang memberikan informasi. Nah, tapi ini tadi ya chatbox ya, hampir mirip dengan tampilannya dengan ChatGPT juga. Nah, ChatGPT itu sama juga ya dengan yang tadi chatbox juga gitu. Tapi mungkin
dia terbatas. Oh, di sini dia bisa menganalisis gambar, sama juga ya dengan ChatGPT. Nah, tapi adik-adik perlu ketahui bahwa ChatGPT ataupun yang berbasis AI kita itu sebagai pengembang atau kita yang akan menggunakan misalkan AI untuk belajar, kita perlu tahu sumber yang terpercayanya gitu ya, sehingga kita tidak bisa telan mentah-mentah materi yang ada di yang disediakan oleh AI ini gitu, karena mereka hanya mengumpulkan saja data-data yang ada gitu ya dari internet dan apa namanya diberikan ke kita, tapi keputusan akhirnya itu adalah di kitanya, apakah kita satu kali percaya gitu ya atau kita menyetujui dengan informasi itu. Tentunya harusnya tidak gitu, karena tadi informasi itu harus diakurasi dan kalian juga perlu sebenarnya ada di bagian bawah gitu ya, selalu di bagian bawah itu, di bagian sini, di situ pasti ada kayak syarat dan ketentuan yang berlaku atau disclaimer bahwa AI ini bisa saja salah gitu ya. Nah, itu harus kalian garis bawahi gitu, bahwa kita tidak boleh percaya 100% dengan apa yang kita dapatkan dari AI, internet gitu ya. Dan memang harus dievaluasi lagi. Apalagi bagi kita sebagai mungkin nanti guru, adik-adik guru misalkan untuk pakai AI itu gitu ya di kelas. Nah, kalian bisa juga sebenarnya memberikan latihan kepada siswa-siswa sambil mereka belajar pakai AI itu, bahwa misalkan informasi yang diberikan ini seperti ini, misalkan materi biologi mereka dapat tuh di AI. Nah, coba evaluasi di kelas gitu. Ini benar atau salah gitu. Nah, sehingga siswa itu juga bisa menggunakan AI itu dengan bijak dan benar gitu ya, karena itu tadi gitu ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Nah, jadi guru itu bisa sebenarnya menggunakan ini Gemini ya, Gemini ya, di sini ada fitur-fiturnya di bawah juga ya. Kemudian ada Dreamina. Jadi guru itu ya walaupun tadi ada apa namanya informasi dari saya bahwa oh kita tidak boleh 100% percaya dengan informasi yang disediakan oleh AI. Berarti kita nggak boleh dong gitu misalkan pakai sebagai media pembelajaran atau untuk belajar gitu. Tentunya tidak gitu. Kita tidak boleh menolak juga gitu adanya teknologi, tapi yang kita perlu perhatikan bahwa bagaimana cara kita menggunakan teknologi itu dengan bijak gitu ya, sehingga AI itu pun bisa digunakan sebagai media pembelajaran yang sekarang kita lagi pelajari sekarang gitu ya. Nah, selain tadi ChatGPT, kemudian ada Gemini, ada Chatbox, ada apalagi lain-lain gitu ya, yang outputnya biasanya adalah tulisan. Nah, ada juga yang dia itu basisnya itu gambar ataupun video gitu ya. Nah, di sini ada Dreamina. Dreamina ini kita bisa bikinkan prompt gitu ya. Kemudian hasilnya itu apa yang kita mau, apakah gambar atau video. Nah, di sini saya yang udah pernah itu gambar gitu ya. Misalkan saya mau minta visualisasi mengenai ekoenzim gitu ya yang disiram untuk tanaman. Oh, nah yang mana nih yang mendekati yang benar? Nah, jadi kita sebagai orang yang meminta gitu ya, kita yang mengendalikan sebenarnya keputusan atau kesimpulan ataupun outputnya. Apakah harus diedit oleh AI lagi atau sudah benar? Misalkan kita sesuaikan dengan kenyataannya gitu ya. Jadi kita juga walaupun mudah dengan menggunakan AI ini sekarang tanpa kita mungkin menggambar lagi dari awal gitu ya apa yang kita mau bikin gitu ya, tapi dengan AI ini kita juga harus pertimbangkan apakah itu masuk akal atau tidak, misalkan visualisasi gambarnya dan lain sebagainya begitu ya. Silakan bisa dieksplor. Kemudian video juga sebenarnya bisa, tapi karena saya belum pernah jadi belum ada di sini outputnya ya. Silakan bisa coba-coba aja sendiri ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah Notebook LM. Notebook LM ini miliknya Google, jadi kalian bisa juga menggunakan Notebook LM untuk belajar, guru untuk misalkan mau mengembangkan video pembelajaran, bikin podcast untuk siswanya, bikin PPT, bikin apa lagi ya, kuis. Di sini ada beberapa fitur-fitur nih.
Nah, kalau misalkan kita mau bikin video waktu di pekan lalu, kita mau bikin dari awal, bisa aja gitu ya, tapi mungkin waktunya terbatas gitu. Nah, bisa kita sebenarnya pakai AI untuk bikin video gitu ya, tapi balik lagi tadi gitu ya, harus dicek dulu sebelum di-share ke siswanya misalkan, dinilai dulu oleh misalkan yang ahli tadi ya, apa namanya, sama juga seperti pekan lalu, 2 pekan lalu, bahwa media pembelajaran itu setelah dihasilkan harus divalidasi atau dinilai terlebih dahulu, baru ketika dinyatakan layak baru bisa dipakai gitu ya. Nah, untuk notebook LM ini dia di sebelah kiri itu ada sumber gitu ya, ada sumber dari nanti isi kontennya itu apa gitu. Nanti tinggal ditulis aja prompt-nya apa gitu. Terus nanti mereka akan memberikan sumber gitu. Yang bagusnya di notebook LM ini adalah adanya sumber gitu ya. Kalau AI lain mungkin kita cuma minta apa, dikasihnya apa isinya. Tapi kalau misalkan kita nggak minta sumbernya, itu pun kadang sumbernya juga halu ya, salah gitu. Jadi harus dicek lagi gitu. Nah, kalau ini mereka itu memperlihatkan sumbernya dulu. Nah, sumber-sumber itu yang mana sih yang relevan misalkan, nanti tinggal dipilih. Terus nanti diimport, terus nanti bakal ke output di sini, di bagian chatnya gitu. Nah, di sini ada kelihatan juga nih setiap kalimat ada sumber-sumbernya juga gitu. Nah, ini harus dicek dulu oleh si guru gitu ya, misalkan mau bikin media pembelajaran. Nah, isinya misalkan, oh ini sudah benar ketika dibaca, kemudian ketika dicek lagi di sumbernya, kita skimming, baca cepat, oh iya udah relevan nih. Nah, baru kita bisa proses lagi lebih lanjut untuk bikin variasi dari outputnya. Selain tulisan, bisa juga beberapa variasi lain, misalkan tadi ada podcast dan lain sebagainya, peta konsep di sini ada gitu ya. Nah, oh ya, jadi selain kita harus melakukan evaluasi, adik-adik kita juga perlu menyertakan sumber ya. Copyright dari sumber asli harus kita tetap sertakan misalkan ya, walaupun kita pakai AI, at least ada misalkan citasinya siapa, namanya siapa tuh, penulisnya, tahun berapa, atau websitenya di mana, kita merujuk kemana gitu ya. Itu harus ada juga gitu ya. Itu yang penting juga. Nah, misalkan di sini adik-adik saya coba sudah bikin ini apa ya? Oh, ini poster. Jadi posternya bisa nih dari isi tadi, kemudian kita dapat posternya langsung. Kita baca lagi ya, isinya seperti apa. Ini poster, kemudian ada lagi. Nah, ini podcast. Podcast atau oh bukan, ini video. Nah, video pembelajaran, tapi ini versi bahasa Inggris. Coba ya. Find yourself getting totally lost, or let's be real, just look at the things they make learning pretty much anything, not just easier, but actually. Nah, itu ya. Jadi kita juga sudah bisa punya video pembelajaran gitu ya, dengan kita pakai notebook LM. Kemudian apa lagi? Podcast ya, yang menarik juga podcast di sini. Kalau kita dengar, coba. Nah, itu menarik juga ya. Kemudian ada lagi PowerPoint. PowerPoint seperti ini ya. Nah, silakan bisa dieksplor lebih lanjut. Saya ke sini dulu ya, satu lagi. Jadi, nah ini yang sudah pernah dibikin oleh mahasiswa Prodi Pendidikan Biologi juga. Jadi ini adalah contoh media 3D yang nyata ya. Nah, tapi selain media 3D nyata, itu dia juga mengembangkan media pembelajaran PowerPoint yang berbasis 3D virtual seperti ini. Nah,
Ketika misalkan yang tadi 3D PPT tadi, nah ini dia kembangkan juga gitu ya. Saya kasih lihat sebentar ya, walaupun ada keterbatasan waktu, bentar lagi selesai. Jadi ternyata kita juga bisa gitu bikin tugas akhir kita, bikin media pembelajaran seperti ini, nanti diuji gitu ya. Nah, apakah misalkan media tersebut tadi efektif enggak gitu, bermakna tidak untuk siswa, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ada ini, jadi lembar validasinya tetap ada adik-adik gitu, ini yang media 3D ya. Dan ini contoh judulnya. Jadi dia mengembangkan media dulu, baru medianya itu divalidasi, baru diperbaiki, habis diperbaiki baru dipakai di kelas untuk melihat apakah hasil belajarnya itu yang misalkan memakai media 3D nyata dengan media 3D virtual, yang mana tuh yang lebih tinggi hasil belajarnya. Nah, itu bisa kita teliti begitu ya. Oke, itu saja adik-adik untuk hari ini. Sebenarnya banyak banget yang mau diekspor juga, cuman waktunya terbatas. Silakan bisa mandiri aja ya untuk experience dari setiap websitenya. Oke, karena sudah selesai tambahan dari saya, maka kita masuk ke presensi. Jadi silakan kalian sudah bisa untuk bikin mind map-nya, dan perhatikan akses untuk upload-nya itu di maksimal di jam 9.20 gitu ya. Jadi sambil adik-adik mendengarkan ini, namanya silakan on cam dan juga menyaut. Dan sambil ngerjakan tugas mind map-nya gitu ya. Oke. Jadi materi hari ini ya temanya ya. Jadi kalau mau nilainya bagus berarti harus sesuai dengan tema media pembelajaran 3D dan AI, apa ciri-ciri atau definisinya, apa kelebihan kekurangannya, apa fungsinya, apa contohnya. Tadi sudah saya kasih contohnya gitu ya. Oke, saya mulai untuk panggil Cahyati. Hadir, Bu. Chandra. Nurila. Hadir, Ibu. Fadila. Hadir, Ibu. Naila Darwis. Oh, maaf Ibu, saya kira Naila. Naila Darwis. Ada? Hadir, Ibu. Wastia Talo. Hadir, Ibu. Tadi Fadila ada? Nur Fadila. Hadir, Ibu. Sarma Ayu. Hadir, Ibu. Afifah Hairunisa. Hadir, Ibu, hadir. Oke. Tiara. Hadir Ibu, hadir. Isma Ramadhani. Hadir Ibu. Manda. Hadir, Ibu. Ifta Miftahul Jana. Rahma. Hadir, Ibu. Naila Huria Balkis. Hadir Ibu. Syafira Nur Awalia. Hadir, Ibu. Najwa Putri Julia. Nur Hidayah Maharani. Najwa hadir, Ibu. Oke. Hidayah hadir, Ibu. Oke. Vini Rianti. Hadir, Ibu. Korina Bayangkari. Hadir, Ibu. Fajar Dewangga. Hadir Ibu. Muhammad Yoga. Hadir Ibu. Fitria Makmur. Oke. Ya. Amalia Amanda. Hadir, Ibu. Nur Afia.
Hadir Ibu. Febriani. Hadir Ibu. Zahra Arabella. Hadir, Bu. Ada yang belum saya kasih hadir? Ibu, saya Fadila, Ibu. Oke, Fadila, ada lagi? Oke, saya simpan ya. Nah, adik-adik sekarang sudah bisa untuk fokus mengerjakan mind map-nya. Kita selesai materinya di sini dulu ya. Terima kasih banyak sudah bergabung. Semoga bermanfaat ya untuk materinya. Ingat untuk tadi aksesnya ya. Jangan sampai lewat. Kemudian kalau ada keluhan tolong infokan di WA Group. Kita ketemu lagi di tanggal 10 Maret ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.